Tragedi Golgota adalah sebuah sejarah yang layak disimak. Adalah suatu kebenaran yang tak dapat merupakan pengalaman yang paling tragis dalam hidup. Peristiwa yang sudah kita alami sambil menatap bayangan zaitun dan kenangan Golgota yang telah menyulam wajah karena dosa kita lah terpatri dalam ziarah. Yudas, seorang sahabat, memalingkan wajah lantaran 30 keping perak. Teruskan angin dingin menorai tirai hati anak manusia dalam awan berarak Getsemani, Getsemani, Getsemani. Aromamu membaur dalam angkara sejagat. Getsemani, Getsemani, Getsemani. Ku kenang dalam gelisah. Banyak orang yang tak lagi mencintai kebenaran dan keadilan. Demi kebenaran dan keadilan, anak manusia datang untuk mewaktakan keadilan dan kebenaran itu di tengah bangsa-bangsa ini. Oleh karena itu, anak manusia dibenci oleh imam-imam, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua untuk mati di kayu salib, namun bangkit pada hari ketiga. Berdoalah kamu, marilah kita pergi. Kita harus pergi ke Bukit Getsemani, di Bukit Zaitun. Dari sanalah kisah sengsara anak manusia akan dimulai. Orang-orang berdosa datang menangkap dan menyeret anak manusia. Oleh karena hal itu, imanmu akan diguncang. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan menceraikan kawanan domba. Kau, aku sekali-kali tidak. Aku berkata kepadamu, Petrus, sesungguhnya sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yesus menuju ke taman duka cita. Lagi dosa yang telah diperbuat manusia pertama oleh manusia pertama dengan membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Adapun Yudas yang mengkhianati Yesus juga mengetahui tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ bersama dengan murid-murid. Tidaklah mengherankan kalau seluruh kodrat manusiawinya meninggalkannya. Bergaunglah seruannya yang penuh duka cita. Bapa, kalau boleh, jauhkanlah daripadaku penderitaan yang aku harus alami. Ya Bapa, aku berdoa kepadamu, Bapakku, jikalau boleh, biarlah piala ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Bebanmu berat,
bisakah kamu berjaga-jaga bersamaku 1 jam saja? Apa ini? Mengapa ribut-ribut begini? Anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Lihatlah, mereka semua, orang yang mengkhianati aku, sudah datang. Hai sahabat, untuk inikah engkau datang? Engkau menyerahkan anak manusia dengan jiwa. Betapa kejamnya engkau. Adalah baik jika kamu tidak dilahirkan ke dunia ini. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret! Yesus dari Nazaret! Akulah dia. Bangunlah. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret! Yesus dari Nazaret! Telah aku katakan kepadamu, akulah dia. Jikalau aku yang kamu cari, biarkanlah mereka semua pergi. Petrus, sarungkan pedang. Sebab barang siapa menggunakan pedang, dia akan dibinasakan oleh pedang. Ataukah kau sangka saya tidak bisa berseru kepada Bapakku untuk mengirimkan kepadaku 12 pasukan malaikat? Sangkamu aku ini adalah seorang penyamun, sehingga kamu datang lengkap membawa tombak dan pentung. Tapi padahal kamu telah melihat aku tiap-tiap hariku duduk dan mengajar di bait Allah, tetapi kamu tidak pernah menangkap aku. Yesus! Kau penipu! Kau pengusaha! Kau harus dibunuh! Siksa dia! Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami hantar ke tempat pembantaian. Ia dianiaya, tetapi itu ditanggungnya dengan sabar, tanpa membuka mulut. Ia membiarkan dirinya digolongkan di antara kaum durjana. Sebab itu, ia memikul kejahatan banyak orang dan berdoa bagi orang-orang berdosa. Kau datang di tengah-tengah mereka, tetapi penjahat politik, kau dihadapkan pada Pilatus. Di sana, di telingamu, tekikan membuku. Salibkanlah dia. Salibkanlah dia. Orang-orang garang dihasut pemimpin-pemimpin durjana yang telah bertahun-tahun menjebak kebenaran ke dalam kepalsuan demi nikmatnya kedudukan. Pilatus dijerat rasa takut akan kehilangan kedudukan itu, menipu suara hati yang mengaku kaulah raja, datang menyaksikan kebenaran yang menguasai pada dunia. Kau bisu lantaran rela pada kehendak Bapa dan cinta pada manusia.
kita memang harus bertemu. Yesus, benarkah Engkau ini Mesias? Sekalipun aku mengatakan kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Tapi mulai dari sekarang, Anak Manusia sudah duduk di samping kanan Bapa yang Maha Kuasa. Apa? Apa katamu Yesus? Hei kalian semua, tidakkah kalian mendengarkan sebuah penghujatan? Karena itu saudara-saudaraku, adalah lebih berguna jika seorang mati untuk seluruh bangsa. Sekarang dia telah ada di tangan kita. Kita harus membunuhnya. Ia layak dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Serahkan dan bawalah kepada Pilatus. Hidup Pilatus! Hidup Pilatus! Hidup Pilatus! Hidup sahabat Kaisar! Hidup Pilatus! Hidup sahabat Kaisar! Saudara-saudara, apa tuduhanmu terhadap orang ini? Orang ini mengakui dirinya raja dan mengacaukan rakyat dengan ajaran sesatnya. Tidak kau dengar? Betapa banyak Tuhan saksi-saksi ini terhadapmu. Benarkah kau ini raja? Sekalipun aku mengatakan kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Apakah engkau kira aku ini seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepalamu sendirilah yang takkan engkau bukan. Apa yang kau berbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah menolak supaya aku tidak diserahkan ke tangan orang Yahudi. Tapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi engkau adalah raja. Kau sendirilah yang mengatakan bahwa aku adalah raja. Siapa yang kamu kehendaki supaya aku membebaskan bagi Barabas atau Yesus dan Kristus? Barabas! 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 Bebaskan Barabas bagi kami! Jika demikian, apa yang aku berbuat dengan Yesus dan Kristus ini? Salibkan dia! Salibkan dia! Bebaskan Barabas bagi kami! Tetapi kesalahan apa yang dilakukannya? Salibkan dia! Salibkan dia! Bebaskan Barabas bagi kami! Yesus, apa yang kau ajarkan? Apakah kau sungguh-sungguh raja orang Yahudi? Tidak, tidak. Penguasa kami hanyalah Kaisar. Dia ini pengasuh, penghujat. Dia harus dihukum. Kalau tidak, kau bukanlah sahabat Kaisar. Orang ini mengaku dirinya raja dan mengacaukan rakyat dengan ajaran sesatnya. Apakah boleh dia dibebaskan? Orang apakah dia ini? Bukankah Herodes sangat di kota ini? Bawa dia dan serahkan dia ke Herodes. Salibkan dia! 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 Kini
Aku baru bertemu dengan kau yang namanya Yesus itu. Hei Yesus, sang pembuat mujizat. Buatlah mujizat-mujizatmu itu kalau engkau sungguh-sungguh Mesias. Mengapa kamu diam? Ayo siksa dia supaya dia mau bicara. Coba berubah. Siapa yang menamparmu? Bawa dia kembali kepada Pilatus. Hidup Pilatus! Hidup Pilatus! Hidup Pilatus! Hidup sahabat Kaisar! Hidup Pilatus! Hidup sahabat Kaisar! Betapa banyak kejahatan dan sikap kita tidak tahu terima kasih mengalir di dalam Kristus di depan Pilatus. Suatu adegan yang memprihatinkan terjadi di tempat. Aku tidak mendapati kesalahan apapun tentang orang ini. Aku akan mencambuk dan menyiksa dia. Setelah itu, dia akan dibiarkan pergi. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Kami mempunyai hukum. Dan menurut hukum itu, ia harus mati. Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Jika Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya raja, dia melawan Kaisar. Menyala dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Aku tidak bersalah atas arah orang ini. Itu urusan kamu. Adil dia menurut hukum. Amin. Biarlah darah orang ini ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Salibkan dia! 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 Salam, hai Raja orang Yahudi. Hei Mesias, ayo sekaranglah buat mujizat, supaya kami semua dapat percaya kepadamu. Hei, bawa salibnya. Dengan perkataan, Yesus mengulurkan tangannya dan menerima salib yang berat itu. Ia hanya berdiam diri, tetapi berteguh hati untuk menerima keputusan yang tidak adil itu. Kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam bercinta, kesalahpahaman dalam pergaulan, serta kemiskinan materi. Bukankah Yesus pernah bersabda, barang siapa ingin menjadi muridku, ia harus berani menyangkal diri, serta memanggul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Betapa sering kita melarikan diri dari resiko hidup ini. Lebih sering
kita mencari sesuatu dalam kenikmatan daging daripada harus berkeringat dan berjuang dengan tabahan. Marilah berdoa. Ya Yesus, jadikanlah kami hamba dan pengikut-Mu yang setia, terutama tenaga dan pengorbanan kami yang sangat dibutuhkan bagi gereja, keluarga, dan masyarakat kami. Kuatkanlah niat dan keberanian kami. Perhentian ketiga, Yesus jatuh di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya. Hai Nasab, rasa saya lebih kuat tuh. Dengan sesungguhnya kelemahan-kelemahan kitalah yang ditanggungnya, dan segala duka cita kitalah yang dipanggung. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya sesudah jatuh, Yesus segera bangun kembali. Tenaga manusiawinya sudah sangat lemah. Maka sebenarnya salib tak dapat dipikulnya lagi. Hanya karena kasih dan cintanya lah yang mendorongnya untuk tetap tabah. Jatuh adalah pengalaman yang menyakitkan sekaligus memalukan. Sekian sering kita juga terus jatuh pada kesalahan dan dosa yang sama. Satu pertanyaannya untuk kita renungkan. Bersediakah kita bangun lagi dari kesalahan dan kedosaan kita? Bumi takkan menangis jika kita terantuk dan jatuh. Namun, Hampir setiap kesusahan kami rasakan terlalu berat. Namun kami percaya kelemahan itu akan kami atasi dengan kekuatan-Mu. kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Yang keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia.
dari nuraniku yang buntu, oleh wajah pertiwiku penuh tangis nasib. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan talib sucimu Engkau telah menebus dunia. Hei, tidakkah engkau lihat orang itu sudah letih sekali? Ayo, cari orang lain untuk bantunya. Hei, siapa namamu? Si Monton. Cepat, bantu orang itu untuk mikul salibnya. Tapi Tuhan, saya... Mamlaban. Cepat! Guru, aku hendak membantumu. Ampunilah aku, sebab aku tidak layak berada di dekatmu. Yesus kelihatannya sangat letih sekali. Ia sudah tak sanggup lagi untuk memanggul salibnya lebih jauh. Maka ditahannya lah. Memilih Yesus berarti harus menyerahkan diri dan memikul salib. Apakah kita mampu? Marilah berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk selalu mengingat bahwa kami telah Kau pilih untuk melayani dan mengasihi sesama, serta memampukan kami dengan kekuatan untuk mewujudkannya. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami. Perhentian ke-6. Veronica menyapu wajah Yesus. Di tengah keganasan, di tengah serdadu-serdadu memukul Yesus, ketika mereka menyeret Yesus, Veronica masih sempat melihat Yesus.
Veronica mengusapi wajah Yesus yang dicucuri keringat bercampur darah. Tuhan akan memberikan ganjaran dan imbalan kepada setiap orang. Iya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud di Hei bangsa, ayo bangun. Tempat penyalibanmu masih jauh. Ayo. Simon telah memohon diri, dan kini Yesus seorang diri memikul beratnya salib kayu. Ia ditikam karena kedurhakaan kita dan dihancurkan karena kejahatan kita. Siksaan yang menimpanya membawa perdamaian untuk kita, dan kita sembuh berkat bilur-bilur tubuhnya. Kita semua bagaikan domba yang hilang dan tersesat, masing-masing menempuh jalannya sendiri. Tetapi kepada Dia Tuhan menimpakan segala kesalahan kita semua. Ia dianiaya dan Ia pun tunduk dan tidak membuka mulutnya. Bagaikan domba yang diam tak mengembik bila dicukur, seperti anak domba yang dihantar ke pembantaian, demikian pun Ia tidak membuka mulutnya. Yesus jatuh ke tanah lagi karena orang tidak ingat akan kebaikannya terhadap mereka. Namun cinta kasihnya tidak hilang. Sebab itu segera Ia bangun. Marilah berdoa. Ya Yesus, buatlah hati kami untuk selalu peka dan terdorong untuk dapat menerima segala kesusahan. Berilah supaya kami dapat membantu sesama kami yang menderita dengan cara kami sendiri. Berilah kami hati yang rela untuk membantu sesama kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian Engkau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus kami. Sekelompok wanita Yerusalem turut berduka cita atas penderitaan Yesus. Mereka menangis di pinggir jalan salib menuju Kalvari. Janganlah kamu menangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anak. Dengan ini, Yesus menunjukkan bahwa karya amal lebih berharga daripada kata-kata dan air mata. Lebih baik merubah diri daripada menangisi dosa kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami. Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus.
bersyukur kepadamu, sebab dengan satu sujud Kau telah mendapat. Himbasan, ayo bangun. Tempat penyaliban sudah jauh. Kalvari Bukit Tengkorak, jalan menuju ke puncak tidaklah mudah. Dakian berbatu-batu dan berkelok-kelok menampakkan keganasan dunia bagi sang manusia. Dapat dipahami mengapa Yesus dapat jatuh sampai 3 kali. Yesus yang telah lemah karena tidak tidur semalaman, didera dan terseret kemana-mana, harus menempuh perjalanan yang begitu berat. Yesus harus menjalankan semuanya itu karena satu hal, yakni kasih. Hingga jatuh berulang-ulang. Anugerahkanlah roh kekuatan kepada kami, agar kami mampu bangkit dari kelemahan kami untuk terus berjuang menerjang tantangan hidup ini. Ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Akhirnya tibalah mereka di puncak Golgota. Di sana serdadu-serdadu secara kasar menanggalkan pakaian Yesus yang melekat pada tubuhnya yang penuh luka. Luka-lukanya terasa amat pedih dan sakit. Ini merupakan saat yang paling memalukan. Dia ditelanjangi di depan umum. Pribadinya yang luhur mulia direndahkan. Ia dicemoohkan. Penghinaan itu bukan hanya menimpa tubuh, tetapi juga menggoyahkan kehormatan, wibawa, dan harga diri seorang yang harus dijaga. Salam Hai Raja. Baiklah, kita undi saja jubah ini. Siapa yang mendapatkannya? Yesus harus mengorbankan segala-galanya. Ia tak menyimpan apapun bagi dirinya sendiri. Di sini, di depan pintu kematian, semakin terasa bahwa hidupnya dipertaruhkan untuk sesamanya. Pengorbanannya merupakan satu-satunya jalan untuk menciptakan ikatan yang kuat dan perdamaian yang kokoh dengan mereka yang menolak Dia. Yesus menyerahkan diri pribadinya sendiri untuk menebus semua orang, termasuk kita semua yang hadir di sini. Marilah berdoa. Ya Bapa, beranikanlah kami untuk mengorbankan harta kekayaan, kehormatan, wibawa, dan jabatan demi menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran yang dibutuhkan bagi keselamatan umat manusia.
tepuk tangan dan kaki. hati dan tindakan kami begitu keras dan angkuh, bagaikan paku-paku yang menembusi kaki dan tangan. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau diam. Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Hei, lihatlah orang itu. Orang lain dia selamatkan, tetapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hei, raja perang Yahudi, turunlah salib itu supaya kami dapat percaya. Kau yang ingin merogohkan baik Allah, turunlah dari salib. Jika kau sungguh-sungguh anak Allah, Selamatkanlah dirimu dan turunlah dari salib.
Golgota, Golgota. Terbantai tubuh tak berdaya, tersupit jantungnya mawar merah tua. Kedukaan itu sangat hebat. Dan di bawah palang hina ini berdiri Bunda, saksikan putra. Anakku. Kami menyembah sujud Engkau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Sesudah itu, Yosef dari Arimatea, ia adalah murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya. Juga Nikodemus datang ke tempat itu. Dialah mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak dan mur serta gaharu, kira-kira 50 kg berat. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengapannya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Di sini dibenarkan sabda Yesus bahwa benih yang ditanam harus mati dahulu agar dapat Yes.